Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulia Akbar, selaku Ketua Kelompok dari Prediction and Operation Analysis Grup 7 ABD Alab. Kami akan mempresentasikan final project term yang beranggotakan saya, Syifa Ulia Akbar, selanjutnya ada Kaila Fahira Oksadira, selanjutnya ada Fitria Tri Asmara, yang selanjutnya ada Nur Mujahidah, dan yang terakhir ada Dwi Ridho Saputra. Case description La Familia Bike. La Familia Bike merupakan perusahaan sepeda anak usia 7-10 tahun dengan produk unggulan berwarna hijau dan kuning. Selama pandemi, permintaan sepeda meningkat drastis akibat tren gaya hidup sehat, sehingga perusahaan menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan pasar global. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis peramalan penjualan, perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, penjadwalan tenaga kerja, hingga evaluasi kemungkinan pembangunan pabrik dan gudang baru agar operasional lebih optimal dan biaya tetap efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan metode forecasting yang paling sesuai untuk memperkirakan permintaan produk pada periode mendatang. Yang kedua, bagaimana menyusun aggregate planning yang optimal untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan biaya minimum. Yang ketiga, bagaimana menentukan jadwal produksi melalui master production schedule dan kebutuhan material menggunakan material requirement planning. Tujuannya, yang pertama, menentukan metode forecasting terbaik untuk memperkirakan permintaan produk pada periode mendatang. Yang kedua, menyusun aggregate planning untuk menentukan strategi produksi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, menyusun master production schedule dan material requirement planning guna memastikan kebutuhan material tersedia sesuai dengan rencana produksi. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, forecasting. Forecasting menjadi tahap penting untuk memprediksi permintaan sepeda berdasarkan data penjualan historis tahun 2019 sampai 2021. Pada kasus La Familia Bike, metode yang digunakan adalah Time Series Decomposition, TSD, dan Holtz Exponential Smoothing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode TSD memberikan tingkat akurasi terbaik dengan nilai error terendah. Selanjutnya ada landasan teori aggregate planning. Aggregate planning pada La Familia Bike bertujuan menentukan kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan tingkat persediaan yang optimal dengan biaya paling minimum. Perencanaan ini mempertimbangkan biaya produksi internal, gaji pekerja, dan biaya rekrutmen. Selanjutnya ada MPS dan MRP. MPS dan MRP pada La Familia Bike digunakan untuk mengatur jadwal produksi serta kebutuhan material agar proses produksi berjalan efisien. MPS menentukan jumlah dan waktu produksi dengan mempertimbangkan demand time fence, planning time fence, project available balance, dan available to promise, guna menjaga kestabilan jadwal serta ketersediaan stok. Sementara itu, MRP membantu perusahaan merencanakan kebutuhan komponen berdasarkan struktur produk atau BOM, lead time, dan lot size, sehingga material seperti tie, wood, dan spokes tersedia tepat waktu dengan biaya setup dan holding cost yang tetap optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mitra kelompok saya. Landasan teori berikutnya yaitu lot sizing pada La Familia Bike yang digunakan untuk menentukan jumlah produksi atau pemesanan yang paling optimal agar biaya setup dan holding cost dapat diminimalkan. Perusahaan menerapkan metode list unit cost untuk mencari biaya per unit rendah melalui kombinasi biaya setup dan penyimpanan, serta algoritma Wagner-Wittin yang memberikan solusi optimal secara matematis untuk menekan total biaya persediaan. Penerapan kedua ini metode membantu perusahaan mengelola komponen seperti hub, tire, rim, spokes, and body parts secara lebih efisien sehingga nantinya dapat mendukung target produksi Yellow Bike dan meningkatkan proyeksi keuntungan perusahaan. Pada
inventory subject to known demand, and operation scheduling. La Familia Baik ini berfokus pada pengelolaan persediaan dan penjadwalan produksi berdasarkan permintaan yang sudah diproyeksikan. Perusahaan mengoptimalkan keseimbangan antara biaya setup dan holding cost menggunakan metode Wagner-Wittin agar kebutuhan material dapat dipenuhi dengan biaya minimum. Selain itu, operation scheduling dilakukan untuk mengatur aliran produksi, pembagian beban kerja antar level perakitan, serta penggunaan overtime dan subkontrak guna menjaga kelancaran produksi selama 12 periode. Perencanaan sekaligus yang mendukung target, profit, dan rencana investasi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke hasilan pembahasan yang sudah kami olah datanya menggunakan Google Spreadsheet atau Excel. Di sini kita punya forecasting berdasarkan data penjualan historis periode 2019 hingga 2021, serta data yang ada di sini kita sesuaikan berdasarkan NIM kelompok. Kita melakukan analisis untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Berikut data-datanya. Lalu setelah kita lakukan perhitungan total sales serta analisis diagram plot dan level and trend, lalu seasonal serta parameter alpha dan beta, selanjutnya kita lakukan proses forecasting menggunakan metode TSD atau time series decomposition dan Holtz exponential smoothing yang nantinya akan menentukan metode peramalan dengan tingkat akurasi terbaik. Setelah kita lakukan perhitungan menggunakan metode TSD tadi dan Holtz exponential smoothing dengan bantuan Excel solver, kita memperoleh hasil bahwa metode TSD memiliki tingkat error yang paling rendah dari metode-metode lainnya dengan nilai MAPE sebesar 1,19%, MAD sebesar 837,5, dan MSE-nya sebesar 1.224.133.000. Oleh karena itu, metode TSD dipilih sebagai metode forecasting terbaik karena mampu memberikan hasil peramalan yang paling akurat dibandingkan metode Holtz. Selanjutnya di sini ada aggregate planning and assembly. Setelah kita lakukan metode forecasting menggunakan TSD tadi, tahap selanjutnya kita memproses disaggregate TSD untuk membagi hasil peramalan ke dalam kebutuhan produksi yang lebih detail per periode. Dari hasil tersebut kemudian ditentukan forecast demand, nilai K, jumlah worker atau pekerja yang kita butuhkan, number of unit production, serta number of working days per worker guna mendukung perencanaan produksi dan tenaga kerja yang lebih optimal. Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan metode overtime plus lost sales and overtime plus subkontrak untuk menentukan strategi agregat planning yang paling efisien dalam memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Di sini kita punya nilai K-nya itu 19,27, lalu pekerja yang dibutuhkan itu 85, number of unit production-nya itu 32.764. Yang terakhir itu ada number of working days per workernya itu 20. Halo, perkenalkan nama saya Fitria. Saya adalah member dari anggota PA7 dan saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan project dari slide 9 hingga slide 12. Untuk slide 9 sendiri yaitu ada aggregate planning dan juga assembly, di mana kami semua sudah melakukan perhitungan dengan dua metode yang berbeda. Yang pertama, kami melakukan metode overtime dan loss sales. Kemudian yang kedua, kami melakukan perhitungan dengan metode overtime dan subcontract. Di sini bisa dilihat dari kedua metode tersebut sebenarnya sama-sama memiliki nilai cost yang spesifik ya, seperti overtime cost, loss of sales, inventory, dan juga production. Nah, setelah dibandingkan, ternyata metode yang lebih efisien itu adalah overtime plus subcontract.
Kenapa? Karena ternyata ini bisa memenuhi permintaan dengan total biaya yang minimum seperti itu. Kemudian untuk slide 10, nah di sini juga masih sama. Kalau di sini ada tabel bill of material atau yang kita sering tahu itu BOM ya. Di mana di BOM ini terdapat beberapa komponen dan terlihat juga kuantiti yang dibutuhkan. Ada body part, hub, rim, spokes, tire, dan juga rakitan-rakitannya. Nah, untuk di bawah kanan ini kita bisa lihat ada flow process chart di mana flow process chart ini memiliki 5 simbol. Yang pertama ada simbol lingkaran, ya kemudian ada simbol panah kanan juga, lalu ada persegi panjang, ada lambang seperti huruf D, kemudian ada gambar segitiga ke bawah. Nah, simbol-simbol ini memiliki bentuk dan juga arti yang berbeda. Untuk yang lingkaran ini artinya yaitu adalah operasional atau mungkin di saat itu sedang melakukan aktivitas merubah bentuk atau perakitan seperti itu. Kemudian untuk yang panah kanan ini itu artinya adalah perpindahan atau ya perpindahan itu bisa juga seperti perpindahan data, informasi, orang, benda. Nah, itu bisa semua ya. Kemudian untuk yang persegi panjang itu artinya adalah inspeksi atau pemeriksaan. Untuk D ini artinya delay atau ada hambatan atau tidak. Nah, itu bisa disimbolkan di D ini. Dan untuk gambar segitiga ke bawah itu artinya storage. Nah, bisa dilihat contohnya adalah untuk aktivitas pertama ini adalah penerimaan bahan baku. Di mana penerimaan bahan baku itu pasti dilakukan di storage ya, atau di gambar segitiga ke bawah. Kemudian di aktivitas kedua di sini ada inspeksi bahan baru. Seperti yang saya bilang tadi, inspeksinya itu ada di lambang persegi panjang ya. Kemudian untuk aktivitas ketiga yaitu ada pemindahan barang. Nah, pemindahan barang ini dilambangkan dengan lambang panah ke kanan. Kemudian aktivitas yang keempat dilakukan perakitan kode barang. Nah, perakitan ini dilakukan dengan simbol yaitu lingkaran. Kemudian untuk slide 11, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang MPS dan juga MRP. Untuk yang pertama ini adalah MPS atau singkatan dari Master Production Scheduling, di mana kita akan melakukan produksi, yaitu produksi dari si Yellow Bike ini. Dan kita melakukan forecast di untuk periode 1 tahun ya, yaitu Januari hingga Desember. Bisa dilihat angka-angka data forecast di periode Januari hingga Desember ini melakukan peningkatan dari yang awalnya 43.000 hingga puncaknya ada di bulan Desember 49.000. Nah, jika dilihat data ini bahwa permintaan pasti terus meningkat ya hingga akhir tahun. Sehingga kesimpulannya adalah perusahaan ini harus menjaga ketersediaan komponen-komponennya dan juga kapasitas produksi agar tidak menjadi kekurangan stok pada periode dengan permintaan tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada MRP atau singkatan dari Master Requirement Planning, di mana di sini ada komponen-komponen yang lengkap, yaitu ada tire, rim, spokes, hub, body part assembly, sub assembly, dan juga sub-sub assembly ya. Dan ini adalah eh, jumlah produksi dari Greenlaw Familia Bike yang mengikuti plan order release atau yang kita sebut POREL pada setiap periode produksi di tahun 2022. Nah, kemudian di sini juga tersedia dari setiap komponen ini ada yang namanya ordering cost, setup cost, dan juga holding cost. Di situ tersedia semua untuk budget-budgetnya. Nah, nanti selanjutnya akan dilakukan perhitungan MRP untuk setiap part dan komponennya. Perhitungannya seperti apa setiap part dan komponennya itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ibu Non. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan Master Requirement Production pada produk La Familia Bag jenis Yellow Bag.
MRP pada assembly 1 dan subassembly 1 merupakan level 1 karena memiliki lead time sama dengan 1 bulan. Maka plan order release dimulai pada 1 bulan sebelum periode 1, yaitu bulan November 2021. Kemudian MRP tire. Tire merupakan level 2, memiliki lead time sama dengan assembly 1 dan subassembly 1, yaitu 1 bulan. Maka plan order release dimulai pada 1 bulan sebelum periode 1, yaitu bulan November 2021. Untuk gross requirement dapat disesuaikan dengan Porel pada assembly 1 agar safety stock tetap aman pada level 236 unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai MRP Hub. Karena memiliki lead time yang cukup panjang, yaitu 2 bulan, maka jadwal plan order release sudah kami tetapkan sejak bulan September 2021. Hal ini sangat penting untuk mencegah keterlambatan produksi pada level perakitan di atasnya. Kemudian, MRP Body Part. Komponen ini memiliki lead time yang sama juga dengan MRP hubungan, yaitu 2 bulan, dengan kebijakan lot size sebesar 90 unit. Kami menjaga safety stock di angka 285 unit untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan produksi bulanan. Kemudian pada level 2 ini yang terakhir, yaitu MRP sub-sub assembly 1. Untuk level komponen ini, perencanaan dilakukan dengan lead time 1 bulan dengan stok awal on hand sebanyak 241 unit. Kami memastikan juga seluruh net requirement terpenuhi setiap bulan sehingga status PAB tetap terjaga positif hingga akhir periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai MRP, rim dan spoke, serta kesimpulan keseluruhan dari hasil perhitungan MRP. MRP, rim, dan spoke. Keduanya memiliki level 3 dengan lifetime 1 bulan. Perencanaan pesanan dilakukan secara masif untuk mendukung target produksi, di mana volume stok mencapai jutaan unit per periode. Kemudian, kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan MRP ini yaitu dari MRP, penjadwalan ini diatur secara terintegrasi mulai dari level assembly hingga komponen dasar. Dengan mempertimbangkan lead time dan safety stock pada komponen bervolume tinggi ini, kami dapat meminimalkan resiko keterlambatan material dan memastikan efisiensi produksi tetap optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lot sizing. Mengenai hasil lot sizing yang lengkap dapat dilihat melalui slide ini. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai metode-metode di dalam lot sizing, yaitu metode less unit cost dan Wagner-Whiting yang ditetapkan untuk menentukan ukuran lot pemesanan yang paling efisien yang berguna untuk mengoptimalkan biaya operasional. Analisis finansial pada lot sizing ini menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang positif dan profitabilitas yang signifikan, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang strategis terkait pengembangan fasilitas produksi atau gudang di masa depan. Secara keseluruhan, strategi ini dapat memastikan target produksi tercapai dengan struktur biaya yang tetap terkendali. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Pada bagian ini, kami melakukan perhitungan Kanban pada setiap work center. Hasilnya, setiap work center memiliki jumlah kartu Kanban dan kapasitas inventory yang berbeda, sesuai kebutuhan produksi dan lead time proses. Komponen seperti tire, body part, dan SSA1 memiliki jumlah kartu Kanban lebih tinggi, karena membutuhkan waktu proses dan persediaan yang lebih besar. Sistem Kanban membantu perusahaan mengontrol aliran material dan mengurangi penumpukan inventory selama proses produksi. Selanjutnya dilakukan penjadwalan produksi optimal berdasarkan kebutuhan harian perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan mesin idle time sebesar 44 menit dan waktu penyelesaian produk
satu produk selama 46 menit. Dalam satu hari kerja, 480 menit, perusahaan mampu menghasilkan sekitar 10 hingga 17 unit produksi. Selain itu, total salari pada perencanaan ini sebesar 35.471.667 rupiah. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, metode forecasting terbaik adalah time series decomposition karena memiliki error paling rendah. Pada aggregate planning, strategi overtime dan subkontrak menjadi pilihan paling efisien dengan biaya terendah. Selain itu, penerapan NPS dan MRP membantu menjaga kestabilan produksi dan kebutuhan material. Perusahaan juga disarankan meningkatkan penggunaan subkontrak dan evaluasi kapasitas produksi saat peak season dan proses produksi lebih efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.